Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang overview ekonomi Islam. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu overview. Overview itu sendiri diartikan sebagai pandangan atau gambaran luas. Jadi dalam konteks ini kita akan membahas mengenai gambaran luas tentang ekonomi Islam. Beberapa di antaranya adalah kita perlu mengetahui apa itu ekonomi Islam itu sendiri. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang ketiga, tentang metodologi. Dan yang keempat, tentang karakteristik ekonomi Islam. Bahasan kita yang pertama mengenai apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad itu sendiri dalam bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti pertengahan. Dalam hal ini, pertengahan sudah banyak diartikan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum ummatum muqtasidah, yang artinya di antara mereka ada golongan pertengahan. Maksud dari golongan pertengahan ayat tersebut ialah orang-orang yang mampu bersikap jujur, lurus, serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Selain itu, iqtisad juga diartikan sebagai pengetahuan mengenai aturan tentang produksi, kekayaan, pendistribusian, serta konsumsi. Dalam umumnya, ekonomi diartikan sebagai perilaku seseorang, perilaku manusia yang mengolah sumber daya, baik diproduksi maupun dikonsumsi. Selanjutnya, bahasan kita yang kedua mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di sini saya akan memberikan 3 poin penting mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang kita peroleh saat ini, yang kita gunakan saat ini, sumber daya yang kita peroleh merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus patut bersyukur, patut merasa cukup, tidak boleh mengeluh karena semua sudah diatur dengan porsinya masing-masing. Dan yang kedua adalah penggerak utama dari ekonomi Islam adalah kerjasama. Mengapa kerjasama disebut sebagai penggerak utama? Karena dengan bekerja sama kita mampu memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, dan itu akan mendorong penghasilan kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Islam jelas-jelas melarang tentang akumulasi atau penumpukan kekayaan di segelintir orang saja. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk berzakat, karena 2,5% sebagian dari harta kita merupakan hak dari orang lain yang membutuhkan. Saya akan menyampaikan mengenai metodologi ekonomi Islam. Islam sendiri telah mengatur semua hal yang dibutuhkan oleh umatnya, termasuk perekonomian yang biasa disebut dengan ekonomi Islam. Konsep dan teori yang dikembangkan oleh ekonomi Islam berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam, seperti yang terdapat pada penggalan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu washrabu mir rizqillahi walatasa'u fil ardi mufsidin, yang artinya makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat tersebut menjadi salah satu yang mendasari pemikiran ekonomi Islam. Untuk mengembangkan ekonomi Islam, ada beberapa langkah yang dapat dilalui. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua adalah mencari prinsipnya dalam nas, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun yang dinyatakan secara implisit. Dalam mengembangkan ekonomi Islam, ada beberapa metodologi yang dipergunakan. Yang pertama adalah metode deduktif.
Metode ini dikembangkan oleh fuqaha. Metode deduktif ini dapat diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip dan kerangka hukum Islam. Metode kedua yaitu metode retrospektif. Metode ini biasanya dipakai oleh penulis muslim kontemporer yang pada saat itu merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dalam dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Al-Makrizi dalam menjawab inflasi di masanya. Banyak perdebatan yang muncul dalam ekonomi Islam. Salah satunya adalah apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu yang normatif, positif, atau keduanya. Di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek-aspek normatif dan positif itu tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber normatif sekaligus positif. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang menggabungkan antara aspek normatif dengan positif, yang artinya masalah dalam ekonomi Islam ini harus ditinjau keseluruhan, tanpa memisahkan antara komponen normatif ataupun positif, dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri adalah ekonomi yang berdasarkan pada keutuhan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari sinilah muncul 4 nilai-nilai utama pada ekonomi Islam, yang mana 4 nilai-nilai utama itu dapat menjadi 4 karakteristik dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada iktishad rabbani atau ekonomi ketuhanan. Ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi ilahiyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan bertujuan untuk mendapat ridho dari Allah. Ekonomi Islam sendiri jika dilakukan dengan syariat yang sesuai dan niat ikhlas maka akan mendapat ridho dari sisi Allah. Sebagaimana tujuan dari Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua ada iktishad akhlaki yaitu ekonomi akhlak. Hal yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain adalah akhlaknya yang tidak pernah terpisah sama sekali. 3. Iktishad insani yaitu ekonomi kerakyatan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan cara memberi kesempatan bagi manusia untuk mewujudkan kehidupannya. Dalam hal ini manusia harus menerapkan pola rabbani dan manusiawi. Dengan menerapkan pola itu, manusia dapat memberi kehidupan yang baik kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan kepada sesama manusia. Hal ini telah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang isinya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201 yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari materi yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.